Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Faisal dari kelompok Tani Prabu Karang Taruna Menjual Mekar Sumedang akan membedakan antara kopi robusta dan arabica. Terus cara pemetikan dan cara pengolahan, sortir dan pengolahan. Yang pertama ini adalah jenis kopi arabica yellow sapira. Dari pembedanya yaitu daun arabica cenderung kecil dan warnanya agak terang, mengkilap daunnya. Ini dari bijinya. Ketika sudah matang warnanya akan kuning. Dari biji seperti ini, bentuk opal. Nah, cara memetik kopi arabica yang baik dari jenis yellow atau robusta. Jadi untuk produksi kita ambil yang kiranya sudah matang seperti ini. Ada yang hijau, ada yang hijau, ada yang sudah kuning. Jadi kita pilih saja yang kuningnya. Arabica cenderung kecil, kalau robusta besar. Ya. Yang kedua jenis robusta dicampaka. Jadi perbedaan yang pertama dari daun cenderung lebih besar dan pohon juga lebih besar. Nah, dari biji dominan bulat. Jadi si bijinya agak bulat. Ini nanti dibandingkan lebih jelas lagi. Nah, jadi kendala di sini untuk jenis robusta pengambilan atau cara panennya masih digugur dalam arti yang hijau dan yang merah. Ini kenapa? Karena medan lokasi atau cara pemetikannya yang sangat susah. Kalau sekiranya benar-benar susah, kita ada inisiatif di Google, tapi ada tahap sortir. Tahap sortirnya nanti setelah kita memanen semua biji dari pohon. Gitu. Selanjutnya penyortiran pra panen. Kita pemetikan kopi. Untuk yang masih hijau kita pisahkan yang hijau terlebih dahulu. Tahap ini nantinya ada biji yang untuk diproduksi seperti ini, biji merah. Nah, biji yang hijau seperti ini akan dijual ke pasar atau bandar-bandar. Kalau bisa sih dari tahap pemetikan kita usahakan yang merah semua, karena ini medannya terjal jauh, jadi diperbolehkan saja digugur sama yang hijau. Tapi dengan catatan nanti setelah panen kita sortir, ada yang lari ke bandar atau ke pasar. Nah, kita menampung dari petani biji merah ceri. Lanjut ke tahap kedua, sortir kedua, yaitu sortir yang kedua adalah sortir rambang. Jadi di sini gunanya memilih biji yang terbaik, karena di semua kopi ini ada yang terlalu tua atau busuk, ada juga yang terkena hama.
sisiran dari yang sortir rambang kita masukkan saja ke kopi yang akan dijual ke pengepul atau ke pasar-pasar. Kita kumpulkan biji yang terbaik saja buat produksi kelompok tani. Kenapa banyak yang rambang seperti ini? Itu karena kemungkinan besar si pohonnya itu terjadi rusak, entah karena tupai, luwak, atau faktor yang lainnya. Terkadang ada juga hama seperti nih, hitam. Di dalamnya itu kalau di kita bahasanya kopong, nah busuk, serang hama. Jadi otomatis yang busuk pasti mengambang. Jadi prosesnya proses rambang, seperti rambang. Nah, ini adalah biji kopi Robusta Cempaka yang diproduksi oleh kelompok tani Prabu Desa Cipondang. Ya. Oke. Mesin tradisional buatan warga sekitar. Made in Jepang. Memperlihatkan green bean kopi dari hasil luas. Ini contohnya setelah pengeringan kurang lebih 4-5 hari. Ini peluas, terus yang ini natural. Jadi natural itu dijemur dengan kulitnya sampai kering. Yang ketiga ini honey, jadi dikupas kulit langsung dijemur. Nah, ini contoh dari proses honey. Ini biji green bean kopi buhur. Nah, di sini ada contoh green bean Robusta Cempaka beda. Ini kopi buhur tapi hasil proses ini kan masih belum memakai proses yang tiga tadi seperti honey, terus natural atau peluas. Jadi kelihatan warnanya sangat beda. Hijau. Ini proses petani sebelum ada edukasi. Nah, ini adalah hasil edukasi dari kelompok. Nah, di sini kalau kopi buhun setelah dikasih edukasi dan sesuai yang kami inginkan harganya 20.000. Kalau
kopi ini robusta cempaka 23.000 per kilo ya, akarnya 25.000. Kalau kopi biasa, kopi bubun ataupun campur gabul kira-kira 17 sampai 18.000 per kilo yang kualitasnya seperti ini. Nah, lanjut proses terakhir. Karena belum ada mesin, kita olah secara manual. Ini hasil dari proses brewing. Nah, ini hasil dari proses puas. Setelah proses ini namanya kalau di sini tapian, di tapian. Nah, kita sortir terakhir adalah memilih biji kopi yang kurang baik seperti ini. Nah, ini jadi dipisahkan dari green bean yang seperti ini. Ini adalah robusta cempaka yang kecil ini, sortir, pisahkan untuk memperbaiki atau memaksimalkan kualitas kopi. Nah, jadi perbandingannya jika kita rajin ya, mau berubah dari kebiasaan kurang baik menjadi lebih baik seperti ini. Mulai dari pemilihan biji kopi cherry ya, yang merah sama yang hijau dipisah. Yang pertama proses sortir kedua, rambang dicelupkan ke air, yang ngambang itu dibuang atau disortir, yang tidak mengambang itu kopi yang terbaik. Nah, setelah itu kalau ini proses wash ini, jadi begini hasilnya. Jadi perbandingannya yang baik dengan yang kurang baik. Nah, ini kurang baik, ini rata-rata sudah mencapai baik lah. Jadi sangat jauh tuh persentase baik dan kurang baiknya. Kalau kita mau melakukan 3 jenis sortir cherry, merah dan hijau dipisah, yang kedua sortir rambang, ketiga ini sortir terakhir. Nah, ini kita hargai 23 sampai 25.000 melihat biji kopinya dari petani, kualitas green bean dari petani. Nah, ini yang kedua adalah nah, ini proses yang kedua natural. Natural.
memisahkan biji yang seperti ini hancur atau oleh hama. Ini oleh hama. Lanjut nu Hani ya. Yang ketiga, jenis proses hani. Ini hasil dari proses hani. Bijinya habis. Bin proses hani. Dari hasil proses pulus, yang ini proses hani. Nah, yang ini proses natural, dan ini terakhir masih proses yang dilakukan oleh petani yang belum memakai cara-cara edukasi dari kami. Dari segi harga pun berbeda. Misal yang ini kita hargai 17 atau 18. Kalau ini proses yang ketiga natural hani dan pulus, kita hargai 20 sampai 23 tergantung jenis kopinya. Kalau kopi buhun 20.000 setelah disortir green bean. Kalau ini robusta cempaka kita hargai 23 sampai 25. Terus yang terakhir ini masih jenis kopi robusta cempaka. Kalau yang 25 ke atas jenis kopinya arabica dengan proses natural hani atau gambaran seperti ini.